wa amma darajat lan aku utai pira-pira derajat fa'if sa'usalami mongko iku nyebar salam ai ilhar salam tegese pertelaan salam baina nasi dalam antara manusia bi'an usalima gambari yento urut salam gambari yento urut salam sopo siro alaman ingat siro araf takkan kenal sopo siro buningman waman waman ta'rif kamara kenal sopo siro buningman wadimamut to'amilan awet pananan ligai fimarin tamu wajai ilan mongkang lebih wassolatu lan sholat bilai dengan waktu demi wanda supaya kita musuhnya ibu kira-kira wongkang kudu ayat tahajud dirsi tahajud di jauhil laili yang dalam tengah bumi halal ghaflatin nasi yang dalam tingkah lali yang manusia fi ladzatin naumi yang dalam enai tubuh. 3 amal yang bisa menaikkan derajat seseorang di sisi Allah. Yang pertama adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Artinya ifsa'us salam itu apa? Ilharus salami bainan nas. Artinya menyebar salam di antara manusia. Contohnya ketika ketemu orang kenal gak kenal bisa disalami, itu bagian dari amal sing iso mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Jadi ifsa'us salam. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Dari Nabi, kalian itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah hatta tu'minu, sampai kalian semua itu iman terhadap Gusti Allah. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian itu tidak dianggap iman sampai kalian semua itu saling menyayangi antar sesama muslim. Kemudian Nabi ngendikan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau atau tidak, wahai para sahabat, aku beritahu sebuah amalan ketika kalian lakukan tahabbu, maka kalian semua akan saling mengasihi, saling mencintai. Kemudian Nabi mengingatkan afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian semua. Jadi ketoknya mengucapkan salam itu adalah hal yang remeh, tapi mayatarattab alaihi itu gede. Tapi apa? Wah, mana yang ngomong di sini kalau di negara-negara itu nyopot di sini, bukan salam, nyopot di sini itu cara menghilangkan harkat dan martabat dan cara orang yang miliar. Maka kalau kita pandang dari sisi fikih, ibda salam itu sunnah, raddus salam hukumnya wajib. Tapi ketika ulama ditanya mal afdal baina ibda salam wa raddus salam, ulama jawab ifsa'us salam. Jadi lebih afdal mana antara mengucapkan salam, memulai salam dengan menjawab salam. Ulama menjawab lebih afdal ibda'us salam. Meskipun ibda'us salam itu hukumnya sunnah, raddus salam hukumnya wajib. Secara hukum asal perkara sing wajib itu lebih afdal daripada perkara sunnah. Itu secara asal, hukum asal seperti itu. Maka dia sampai berada di masjid itu tidak cukup menurut saya hanya nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Lebih baik sampai awal mengatakan nazartul i'tikaf di hadzal masjid, kemudian baru nawaitul i'tikaf al-mandura fardhan lillahi ta'ala. Karena i'tikaf sampai
ketika dinadari, maka ganjaran fardu aula afdal min al-i'tikaf sing maksud sunnah fil asli gitu. Akan tetapi mungkin kalau nanti sampai baca di Fathul Mu'in bab akhir itu dikatakan bahwasanya ada beberapa amalan sunnah yang di situ lebih afdal daripada amalan yang wajib. Salah satunya itu tadi, salah satunya adalah ibda'us salam dengan radus salam. Jadi ibda'us salam itu sunnah, radus salam wajib, tapi lebih afdal ibda'us salam. Terus kemudian di situ ada contoh lagi seperti halnya masalah apa itu namanya masalah apa utang. Jadi nanti orang utang belum kuat bayar, maka fanaziratun ila maisar. Jadi ditanya sampai mampu bayar. Itu hukumnya apa? Wajib. Inhalul muqsir, nyerantai wong sing gak kuat bayar utang, itu hukumnya wajib. Ibrahul muqsir, hukumnya apa? Sunnah. Mengibrahkan, mengikhlaskan utang dari orang yang tidak mampu membayar, itu hukumnya sunnah. Luwih afdal di antara inhal dengan ibrah, luwih afdal ibrah meskipun itu sunnah daripada inhal sing mana inhal itu wajib, tapi nek dilakoni itu berarti kurang ajar sekali. Wah ini itu wong itu utang gak kuat bayar di ibrah langsung dikei tanggal aku utang bikin ya. Jadi tapi secara kaidah seperti itu. Jadi ada amal sunnah sing luwih afdal daripada amal wajib, salah satunya ya tadi. Kemudian wa i'am ta'am li dhaifi wal ijab. Jadi amal sing iso angkat derajat wong di sisi Allah. Yang kedua adalah i'am ta'am. Jadi memberi makan terhadap orang lain, baik itu tamu atau orang yang sedang lapar. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ekonomi, masalah maka yang bilang yang akhir selalu terima dari kamu dan seterusnya. Maka i'am ta'am ini adalah hal yang di situ dikatakan suatu amal sing bisa dhuwurna derajat wong di sisi Allah. I'am ta'am ini juga hal yang mungkin sekarang agak jadi orang itu cenderung sekarang lebih berbondong-bondong untuk kaji bolak-balik, umroh bolak-balik, tahun ini orang luar mana, orang urusan. Padahal itu sampai kalau dengar dalam sebuah hadis itu saya lupa hadisnya. Tapi kurang lebih seperti bahwa Nabi berpesan pada para ibu-ibu rumah tangga itu, nalikan yang waktu jangan fakir. Jadi akhir orang juga terus wong Jawa tenan dari fakir luar. Wong Jawa tenan, lha orang tenan soto orang suwir. Jadi yang penting kedumangan deh. Jadi itu orang Jawa kan. Nek wong Arab kan dapet siji wong loro. Wong kambing sitok ae wong kadang 5 jadi wong Jawa kambing sitok saya cek. Jadi fakir apa Nabi dawuh seperti itu dan tanggane itu orang kampungan apa. Jadi ngelarang tonggo mampu masakan itu baik. Jawabnya Nabi ojo sampai ngambung itu. Jadi ojo sampai ngambung itu tonggo masak rawon tapi ora melok rasa. Itu wis tuweke sangat teh ditule sangat.
Jadi dagingnya sak potong seruan-seruan aja apa. Sebenarnya kalau ngeni tombol jadi itu kita total. Paling tidak ada kaidah al-ta'addi afdhalu minal qasir. Tapi kalau kita bahas tentang masalah itu ya, masalah tentang haji sunnah dikomparasi dengan sedekah itu afdhal mana? Dewi Imam Malik itu tetap afdhal apa? Tetap afdhal haji sunnah kecuali di musim pasti. Kecuali di musim pasti itu loh afdhal apa? Sedekah. Tapi paling tidak kita melihat sudut pandang ibadah sing mutaati karo konsep. Itu berarti sedekah itu kan mutaati. Artinya yang mendapat kemanfaatan itu banyak. Kalau haji kan dia sama yang punya travel. Jadi gitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa sedekah itu ibadah aliyah mahdoh. Kemudian haji itu ibadah badannya welu mahdoh. Itu jelas lebih afdal apa? Haji kan dibilang ibadah itu ada ibadah badannya mahdoh seperti halnya sholat, puasa itu kan badannya mahdoh. Ada badannya welu mahdoh, badannya tapi campur karo aliyah seperti halnya haji umroh. Ada kalanya ibadah itu ibadah maliyah mahdoh, zakat, sedekah, udhiyah. Ya, kalau kita lihat dari sisi itu haji tetap lebih afdal. Tapi kita komparnya itu dengan haji yang sunnah ya, haji untuk kedua atau ketiga kalinya itu kan takwa usul. Nah, itu afdal mana? Nah, kalau Imam Malik ditanya seperti itu, jawab beliau tetap afdal haji kecuali di musim pada itu lebih afdal sedekah. Tapi kalau kita melihat sudut pandang tadi ibadah yang mutaati dengan qasir otomatis sedekah lebih afdal. Wa sholatu bil laili wa natu niyam. Jadi sholat yang dalam waktu bengi artinya tahajud wa natu niyam. Dalam keadaan orang lain itu sedang terlelap dalam hidup. Jadi dalam beberapa saat itu bahwa ini sahrul layali itu bagian dari elemen yang paling penting. Ada saya hasil sobran warana adakan dawi sahra tajidil amal, dawi sahra tajidil amal. Pada awal pengen sukses itu ya harus dawi sahra, artinya dia mulai. Kemudian ada syair lagi tentang sahrul layali dalam syair yang juga dikutip di banyak kitab, dikutipkan di Mukhtasarul Ma'ali wa man talabal ula sahrul layali. Dikutipkan di Mukhtasarul Ma'ali keluhuran itu bisa diperoleh dengan kadar kesusahan, tambah ayat tambah luhur tinggal memberikan bahwa wa man talabal ula sahrul layali. Ketika orang itu ingin derajat yang luhur di sisi Allah ya, sahrul